terang dan benderang. Amin. Dan di sini kami bertujuan atau berniat ingin melakukan pelatihan pada Bapak Ibu sebagai volunteer bahasa kerennya, atau kalau kita sebut sebagai tenaga sukarelawan yang selama ini memberikan sumbangsihnya tenaga, bahkan mungkin saran ya Pak ya, untuk berkembangnya LKS ini. Halusinasi adalah gejala gangguan jiwa yang terjadi pada respon panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan terhadap sumber yang tidak nyata. Cara untuk mengontrol halusinasi pada pasien ODGJ: 1. Latih pasien melawan halusinasi dengan baik. 2. Latih pasien mengabaikan atau mencuekkan halusinasinya. 3. Latih pasien mengalihkan isi halusinasinya dengan berbicara dengan orang lain yang ada di sekitarnya. 4. Latih pasien dengan melakukan kegiatan secara teratur yang memungkinkan untuk dilakukannya, atau buatkan jadwal kegiatan harian untuk pasien. 5. Latih pasien meminta dan minum obat dengan baik, serta ajarkan pasien mengingat obatnya, meliputi warna obat, manfaat obat, cara konsumsi obat, jam minum obat, dan jumlah obat yang diminum setiap waktunya. Jangan lupa beri motivasi pada pasien untuk patuh melakukan cara kontrol halusinasi. Beri pujian saat pasien mampu melakukan cara kontrol halusinasinya. Jika memungkinkan, libatkan keluarga dalam mengontrol halusinasinya. Amuk atau perilaku kekerasan adalah perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, baik secara fisik maupun emosional, baik berupa kekerasan verbal, fisik, dan lingkungan. Penanganan amuk yang pertama, menjauhkan pasien dari pasien lain atau menempatkan pasien ke ruang isolasi. Lakukan pengekangan jika perlu. Amankan anggota tubuh pasien di saat berada di ruang isolasi maupun saat pengekangan. Jelaskan pada pasien maksud dan tujuan dilakukan isolasi dan atau pengekangan pada dirinya, serta upayakan kerjasama pasien. Berikan obat penenang jika ada instruksi atau resep dari dokter. Lakukan pendekatan yang tenang, konsisten saat observasi pasien. Penuhi kebutuhan dasar pasien seperti makan, minum, buang air besar atau buang air kecil, dan lain sebagainya selama masa isolasi ataupun pengekangan. Secara bertahap, orientasikan kembali pasien dengan lingkungan di luar ruang isolasi. Perawatan personal hygiene atau perawatan diri. Cara melakukan perawatan diri pada pasien ODGJ. Yang pertama, latih pasien melakukan kebersihan diri meliputi mandi, gosok gigi, keramas, berpakaian, berhias, dan gunting kuku. Latih pasien makan dan minum secara tepat dan mandiri. Latih buang air besar dan kecil dengan benar dan mandiri. Latih membersihkan dan menjaga kerapian lingkungan tempat tinggal pasien. Dari semua latihan yang diberikan dalam upaya perawatan personal hygiene secara mandiri pada pasien ODGJ, strategi yang dapat dilakukan adalah menyusun jadwal kegiatan harian pasien secara teratur setiap hari, kemudian membantu pasien untuk menyiapkan peralatan dalam memenuhi kebutuhan perawatan personal hygiene, kemudian melakukan beberapa langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan dalam perawatan personal hygiene-nya, bantu pasien jika diperlukan, dan beri pujian pasien saat mampu melakukan perawatan personal hygiene dengan baik, seksama, dan mandiri.